Narsisis dan uang. Dengan kata lain, hubungan seorang narsisis dengan uang mencerminkan cara mereka memperlakukan orang lain. Mereka mencoba mengambil sebanyak yang mereka bisa, sambil memberi sesedikit mungkin. Mayoritas orang narsisis pelit dengan uang mereka dan butuh linggis untuk membuka kantong uang mereka yang berderit. Namun, ini tidak selalu terjadi. Beberapa orang narsisis dalam beberapa situasi memang menghabiskan uang, namun hanya jika ada keuntungan bagi mereka. Berikut ini beberapa hal yang saya perhatikan dari kaum narsisis dan hubungan mereka dengan uang. Apa yang milikmu adalah milik mereka. Jika Anda menjalin hubungan dengan seorang narsisis, mereka mungkin melihat Anda sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri. Narsisis memiliki sedikit empati. Jadi mereka tidak akan masuk ke dalam pikiran Anda dan menyadari bahwa Anda adalah orang yang sepenuhnya mandiri, sama seperti mereka. Dalam pikiran mereka, Anda ada untuk melayani kebutuhan mereka, dan hal yang sama berlaku untuk uang Anda. Orang narsisis tidak melihat di mana mereka berakhir dan di mana Anda memulai. Mereka menganggap uang dan harta benda Anda sebagai milik mereka. Kebanyakan orang narsisis tidak berpikir dua kali untuk mengambil uang atau harta benda Anda. Dan banyak yang terus melakukannya bahkan setelah diminta untuk berhenti. Tetapi, jika Anda mencoba mengambil sesuatu dari mereka, ceritanya akan berbeda. Mereka tidak akan menyukainya sedikit pun. Narsisis tidak peduli tentang hari esok. Kebanyakan orang narsisis memiliki hubungan yang santai dengan uang dalam hal pengeluaran. Mereka hidup di masa sekarang, jadi mereka tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti membuat anggaran untuk masa depan. Orang narsisis biasanya memiliki pendekatan jangka pendek terhadap uang, sama seperti mereka terhadap kehidupan. Mereka menghabiskan uang sekarang dan khawatir kemudian. Jika mereka memang khawatir, orang narsisis seringkali menutup mata terhadap masalah keuangan dan mengabaikan masalah keuangan selama mungkin, berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Dan ketika keadaan memburuk, mereka meminta bantuan orang lain untuk menyelamatkan mereka, menempatkan beban pada pasangannya. Orang narsisis biasanya menghabiskan uang dengan santai, namun mereka mengharapkan hal yang berbeda dari pasangan mereka. Orang narsisis mengharapkan pasangan mereka untuk berhemat dan berpikiran maju dalam mengelola uang, dan mengharapkan mereka untuk bangkit kembali ketika terjadi kesalahan. Pasangan dari seorang narsisis akhirnya menyadari situasi tersebut. Mereka mengetahui bahwa si narsisis tidak peduli dari mana uang untuk membayar perbaikan mobil itu berasal. Jadi, tanggung jawab ada pada pasangan si narsisis, dan inilah yang diinginkan si narsisis. Orang narsisis ingin bisa bebas berfoya-foya tanpa beban, sementara pasangannya yang mengurus semua kekhawatiran. Orang narsisis biasanya menghabiskan uang sesuai keinginannya, kapanpun ia mau, sementara pasangannya mati-matian berhemat dan berjuang untuk menutupi tagihan. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam hal siapa yang menghabiskan apa. Dengan seorang narsisis menghabiskan sebagian besar uangnya, sementara pasangannya mati-matian membayar tagihan. Dan jika pasangannya berpikir, sudahlah, aku akan menghabiskan sesuatu untukku sebagai gantinya, narsisis seringkali mencoba mempermalukan mereka karena membuang-buang uang. Setelah beberapa saat, si narsisis mulai kembali ke kehidupan normal. Mereka bisa bersantai dan melakukan apa yang mereka inginkan, sementara pasangannya mengkhawatirkan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Tipuan. Banyak narsisis yang tampaknya terlibat dalam penipuan di beberapa titik dalam hidup mereka, mungkin dengan mengklaim keuntungan yang tidak seharusnya mereka dapatkan, penipuan pesanan lewat pos, dan lain-lain. Seorang narsisis yang aneh terlibat dalam penipuan berisiko tinggi, namun mereka seringkali tertangkap, mungkin karena mereka melebih-lebihkan kompetensi mereka sendiri. Saya ingat seorang pemuda yang saya kenal yang didiagnosis dengan ANPD akan memesan barang secara daring. Dan setiap kali barang itu diantarkan kepadanya tanpa diminta tanda tangannya, dia akan mengaku tidak menerimanya dan mendapatkan barang lain secara cuma-cuma yang biasanya dia jual. Saya juga mendengar banyak cerita tentang orang narsisis yang mengambil pinjaman dan menggunakan kartu kredit
atas nama pasangannya dan tanpa sepengetahuan pasangannya, baru setelah hubungan mereka berakhir. Mereka menyadari bahwa orang narsisis tersebut telah berutang dalam jumlah besar atas nama mereka. Masalah memori. Orang narsisis tampaknya memiliki masalah dengan ingatan mereka ketika menyangkut uang. Mereka mungkin ingat uang 3 pound Inggris yang mereka pinjamkan kepada Anda 4 tahun yang lalu. Namun, mereka sama sekali tidak ingat liburan yang Anda bayarkan tahun lalu. Orang narsisis tampaknya memiliki ingatan yang hampir seperti fotografis tentang semua yang telah mereka bayarkan, dan mungkin akan mengingatkan Anda tentang mereka selama bertahun-tahun. Trik bermain. Orang narsisis mengembangkan berbagai macam trik untuk memeras uang dari orang lain. Mereka mungkin menghilang saat mereka sedang minum-minum di bar, mengaku lupa membawa dompet, menangis karena kemiskinan, sebut saja. Orang narsisis mengembangkan berbagai macam trik untuk mengambil sebanyak mungkin sambil memberikan sesedikit mungkin. Narsisis menangis kemiskinan. Banyak orang narsisis suka mengeluhkan kemiskinan dari waktu ke waktu. Hal ini seringkali membuat mereka terbebas dari kewajiban membayar berbagai hal atau memberi mereka pinjaman atau hadiah berupa uang. Orang narsisis suka membesar-besarkan masalah mereka dan menjadikan masalah mereka sebagai tanggung jawab Anda, sementara mereka menghabiskan uang seolah-olah itu akan ketinggalan zaman. Anda bersikap bijaksana dengan uang Anda dan imbalan Anda. Anda dapat memberikannya kepada orang narsisis untuk menyelamatkan mereka, dan begitu Anda melakukan ini sekali, si narsisis menaruh harapan pada Anda untuk selalu membereskan masalah mereka. Beginilah cara mereka menyukai segala sesuatu. Bisa sangat membuat frustrasi saat Anda menasihati orang narsisis untuk berhemat, dan mereka meminta Anda untuk santai, lalu beberapa hari kemudian, mereka menangis karena kemiskinan. Pamerkan pembelian besar. Orang narsisis biasanya tidak dapat menahan diri untuk tidak memamerkan barang-barang yang dibelinya. Barang-barang tersebut bisa berupa pakaian bermerek, barang elektronik, ponsel baru, dan lain-lain. Orang narsisis memiliki delusi kemegahan dan superioritas. Dan uang, serta barang-barang mahal memenuhi delusi mereka. Mereka memiliki barang-barang berstatus tinggi yang membuat mereka berstatus tinggi. Namun, hal itu hanya berhasil bagi mereka jika mereka dapat memamerkan semuanya. Orang narsisis mendambakan validasi dari luar. Kadang-kadang orang narsisis begitu bersemangat memamerkan apa yang telah mereka beli. Mereka lupa bahwa beberapa hari yang lalu mereka baru saja menangis karena kemiskinan, berjudi. Tidak semua, tetapi sejumlah besar narsisis tampaknya berjudi, terutama narsisis pria. Saya mengaitkannya dengan pemikiran magis mereka. Orang narsisis percaya bahwa mereka berhak mendapatkan lebih dari orang lain, dan merasa kebesaran adalah takdir mereka, terlepas dari prestasi. Jadi mereka berjudi, merasa yakin akan menang. Orang narsisis merasa alam semesta akan memberi mereka ganjaran yang pantas mereka dapatkan, dan mereka merasa pantas mendapatkannya, meskipun mereka tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Orang narsisis tidak membicarakan semua uang yang mereka hilangkan saat berjudi, namun mereka cepat memamerkan kemenangan mereka. Orang narsisis tampaknya mengabaikan kekalahan mereka, nyaris tidak mengingatnya, dan fokus pada kemenangan mereka. Jadi, mereka mungkin merasa menang, bahkan saat mereka sedang terpuruk, tidak konsisten. Banyak orang narsisis yang memamerkan betapa kaya dan suksesnya mereka di 1 menit, lalu mengeluh miskin di menit berikutnya. Orang narsisis menyukai yang terbaik dari kedua dunia. Mereka ingin terlihat superior, kaya, dan mencolok. Namun di saat yang sama, mereka ingin Anda bersatu dan membantu korban yang malang itu. Orang narsisis menemukan berbagai cara untuk membenarkan ketidakkonsistenan ini. Saya ingat salah satu dari mereka memamerkan besarnya gaji yang ia terima dari pekerjaan barunya. Namun, ketika harus membayar berbagai barang, ia mengaku semua gajinya digunakan untuk membayar kartu kredit. Ketika mereka dermawan, dalam beberapa situasi, orang narsisis bisa bermurah hati. Namun, jika mereka bermurah hati, itu bukan karena mereka ingin bermurah hati. Selalu ada motif tersembunyi,
seorang narsisis mungkin murah hati karena mereka menginginkan bantuan. Mereka tahu Anda akan merasa berhutang budi jika mereka membelikan Anda sesuatu. Bagi seorang narsisis, ini adalah sebuah investasi. Orang narsisis mungkin hanya bosan dan ingin diperhatikan. Untuk mendapatkan perhatian Anda, mereka menawarkan untuk membelikan Anda sesuatu. Kebanyakan orang narsisis tidak suka sendirian terlalu lama, jadi mereka terkadang menyuap agar bisa mendapatkan teman. Jika seorang narsisis ingin membuat orang yang dicintainya terkesan, mereka mungkin akan murah hati pada awalnya dan akan membayar makanan dan hadiah mewah. Namun, biasanya setelah mereka berhasil menarik perhatian orang yang dicintainya, kemurahan hati itu akan memudar. Si narsisis mungkin akan meneruskan kemurahan hatinya jika ia telah menarik perhatian seseorang yang jauh lebih muda dan lebih rupawan daripada dirinya. Tidak ada yang lebih menonjolkan citra seorang narsisis selain terlihat bersama seseorang yang muda dan tampan. Jadi, seorang narsisis mungkin akan terus bersikap murah hati untuk mempertahankannya dan memperkuat citranya. Kontrol orang narsisis terkadang mendorong pasangannya untuk berhenti bekerja dan tinggal bersama mereka. Mereka menjual ide tersebut sebagai keinginan untuk merawat pasangannya. Namun, ini bukanlah motivasi mereka sebenarnya. Orang narsisis sangat suka memiliki kekuasaan penuh atas seseorang dan mengendalikan dompet memberi mereka kekuasaan seperti itu. Narsisis mungkin menolak memberikan uang sebagai hukuman jika mereka merasa tidak berperilaku baik atau tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dan mungkin memberikan uang sebagai hadiah atas perilaku yang ingin mereka dorong, seperti kepatuhan dan ketundukan. Begitu seorang narsisis tahu bahwa mereka punya kekuatan untuk mengendalikan seseorang, mereka akan menggunakannya secara bebas. Mereka mungkin mengancam akan memotong dana jika keinginan mereka tidak terpenuhi, atau menolak memberikan uang untuk hal-hal seperti pergi ke pusat kebugaran atau bersosialisasi dengan teman-teman. Karena narsisis tidak benar-benar ingin Anda menjalani kehidupan yang tidak melibatkan mereka. Pemikiran akhir, seorang narsisis biasanya tidak akan memberikan apapun secara cuma-cuma. Jika mereka tiba-tiba tampak murah hati, biasanya ada motif tersembunyi. Sebelum Anda menerima kemurahan hati mereka, pikirkan apa yang mungkin mereka lakukan. Uang adalah alat yang hebat untuk membantu para narsisis yang mengalami delusi kemegahan dan superioritas. Uang membuat mereka merasa berkuasa dan sukses. Mereka memandang rendah orang-orang yang memiliki sedikit uang dan ingin mengambil dari mereka yang memiliki lebih banyak uang. Narsisis yang lebih rentan mungkin murah hati untuk mendapatkan perhatian Anda. Mereka mungkin menyuap Anda jika mereka bosan atau kesepian dan ingin menghabiskan waktu bersama Anda, yang saya kira bukanlah hal terburuk di dunia. Namun, jika Anda adalah orang yang menarik hati, mereka mungkin murah hati untuk menarik perhatian Anda. Kemudian menjadi pelit setelah misi mereka tercapai. Orang narsisis berusaha mengambil lebih banyak daripada memberi, dan banyak yang memanfaatkan hidup mereka dengan bebas, memberi mereka lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada hal-hal penting seperti alkohol, narkoba, pakaian bermerek, dan lain-lain. Jika seorang narsisis ingin bekerja sama dengan Anda secara finansial, biasanya hanya ada satu pemenang. Please follow, like, comment, share, dan save postingan ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih.